Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 196. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya ternyata Noritoshi tidak mampu menahan Naoya selama 5 menit. Bahkan Maki sendiri belum beristirahat sampai 3 menit. Tapi mau tidak mau, Maki terpaksa harus kembali bertarung untuk menyelamatkan Noritoshi. Lalu pada chapter ini kita juga ditunjukkan betapa berbahayanya seorang player yang bernama Daido Hagane. Disebutkan kalau dirinya tidak bertarung menggunakan energi kutukan dan murni hanya menggunakan ilmu berpedangnya saja. Di sana Hagane berhasil merebut pedang milik Maki dan menebas Naoya. Maki yang melihat serangan tersebut kemudian menyadari kalau masih ada sesuatu yang kurang dari dirinya. Lalu chapter pun ditutup dengan Maki yang ditarik masuk ke dalam simple domain milik Mio. Nah, masuk pada chapter terbaru, chapter kali ini masih berjudul sama, yaitu Sakurajima Colony pada part ke-6. Panel pertama sendiri dibuka dengan penjelasan dari simple domain milik Mio. Jadi dijelaskan kalau domain milik si Mio ini hanya murni untuk pertarungan sumo. Domain Mio akan menghilangkan semua hal yang berbau dengan jujutsu atau sihir dengan syarat kedua belah pihak menyetujuinya, tidak lebih dan tidak kurang. Lalu berikutnya lanjut cerita Maki yang ditantang oleh Mio dengan santai setuju dengan tantangan Mio tersebut. Mio merasa senang, tapi di sisi lain Noritoshi tentu saja bertanya-tanya tentang apa yang Maki lakukan. Secara saat ini Maki sendiri masih belum pulih. Namun Maki pun menjawab kalau dirinya ingin sedikit relaksasi karena sedari tadi Maki terlalu banyak berpikir. Dan ya, berikutnya singkat cerita domain milik Mio pun sempurna dan Maki siap untuk bertanding sumo dengan Mio. Di tengah pertarungan Maki masih memikirkan apa maksud dari perkataan si Hagane tadi, yang mana di saat yang sama Maki yang kurang fokus juga akhirnya berhasil dikalahkan oleh Mio. Di sini Mio pun menyadari kalau Maki bisa jauh lebih hebat dari itu. Bahkan Mio berkata pada saat pertarungan dimulai, jika dirinya langsung menerobos Maki, Maki bisa saja langsung menghancurkannya. Maka dari itu, Mio pun juga tahu kalau ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Maki sehingga Maki tidak fokus. Berikutnya Mio pun bertanya pada Maki apa yang sedang membebani pikirannya. Tapi di sini menariknya narasi di sana mengatakan kalau tak ada satu orang pun yang bisa dipanggil guru oleh Maki. Bukan karena dirinya sombong atau apa, tapi karena Maki tak pernah berpikir untuk menjadi lebih kuat dengan mengandalkan orang lain. Termasuk pada momen ini. Meskipun Maki memang sedang bingung, tapi ia kesulitan untuk mengungkapkan kebingungannya itu pada Mio. Namun di sini beruntungnya Mio ternyata cukup peka, karena sebelum Maki berbicara apapun, Mio langsung tahu dan berkata kalau Maki pasti tidak paham tentang perkataan si Hagane tadi dan sedang memikirkannya. Di sini Mio pun kemudian mengajak Maki bertanding sumo sekali lagi untuk menjelaskan maksud dari perkataan si Hagane tadi. Karena menurut Mio, dirinya hanya bisa menjelaskan hal tersebut lewat pertandingan sumo. Selanjutnya di tengah pertarungan, menariknya Mio juga bisa dibilang mengatakan hal yang mirip seperti Hagane. Di sana Mio menjelaskan kalau Maki harus bisa membiarkan dirinya ditawan. Dalam pertarungan sumo, manusia bertabrakan satu sama lain di dalam lingkaran, dan Mio menyebutnya sebagai komunikasi. Tapi faktanya manusia sendiri tidak dibuat di dalam lingkaran. Maka dari itu, jika dirinya ingin benar-benar memahami manusia yang ada di dalam lingkaran, maka dirinya juga harus keluar dari lingkaran tersebut. Dengan kata lain, Maki harus membiarkan semua hal mengalir padanya, karena ketika Maki mencapai kondisi tersebut, segala hal bisa Maki rasakan, seperti mencium cahaya, melihat suara, semua hal tentang lawan maupun diri sendiri melebur menjadi satu. Ketika Maki mencapai posisi tersebut, segala hal menjadi tak penting. Menang dan kalah pun kehilangan artinya, yang dalam kata lain adalah kebebasan. Dan yup, hal tersebutlah yang dimaksud oleh Hagane sebelumnya. Membiarkan pikiran dan jiwa menjadi bebas nan liar, hingga lawan menjadi debu. Lalu berikutnya, Maki pun kembali melanjutkan pertarungan sumonya dengan Mio. Lalu tak lama kemudian, barrier milik Mio pun hancur dan Maki keluar dengan senyum di wajahnya. Yang mana kali ini dia adalah yang tercerahkan, Maki Zenin. Tidak hanya itu, di sini Noritoshi, Hagane dan Naoya yang melihat hal tersebut pun juga ikut merasakan kalau Maki memiliki aura yang berbeda dan chapter pun berakhir sampai di sana. Nah, sedikit pembahasan dari Mimin. Jujur saja awalnya Mimin pikir si Mio ini hanyalah karakter lawak biasa.
Tapi tak diduga, pada chapter ini Mio ternyata cukup bijak hingga berhasil mencerahkan Maki. Mio pun juga tidak lebih dari seorang penggila sumo biasa, bukan dukun gila macam Kashimo Hajime, Uro ataupun Ryu. Jadi bisa dibilang kurang lebihnya Hagane dan Mio, khususnya untuk Mio, merupakan guru singkat bagi Maki. Lalu berikutnya, terkait dengan kekuatan Maki, akhirnya terungkap pada chapter ini kalau perbedaan antara Maki dan Toji itu sekaligus satu-satunya hal yang kurang dari Maki saat ini adalah kebebasan. Karena kalau kalian lihat, dalam setiap pertarungan Toji, baik itu pada saat melawan Gojo ataupun Dagon, Toji terlihat selalu habis-habisan dan tak pernah memperdulikan apapun, mau itu lawannya kutukan kelas spesial atau syaman terkuat sekalipun, Toji hanya maju saja YOLO sembari menggila. Jadi cukup menarik, apakah dengan perubahan mindset Maki ini akan berdampak besar pada kekuatan dan cara bertarung Maki? Akankah Maki menjadi lebih buas dan lebih liar dari sebelumnya setelah dirinya tidak terkekang lagi dengan apapun? Ya, kita lihat saja di chapter yang akan datang. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan Mimin pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.